Halo teman-teman, di sini saya Auri Wilialdo dengan NIM 100111820250313 akan membahas mengenai penyakit menular yaitu polio. Dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Feranita Utama SKM MKes. Definisi penyakit polio. Polio atau poliomielitis merupakan penyakit kelumpuhan yang disebabkan oleh agen berupa virus. Virus ini sendiri dinamakan poliovirus atau PV. Poliomielitis merupakan istilah yang digunakan sesuai dengan dampak dari virus polio, yaitu menyerang bagian medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Virus polio merupakan jenis virus RNA atau ribonucleic acid yang berasal dari genus Enterovirus dalam famili Picornaviridae. Berdasarkan sumbernya, virus ini dibagi menjadi dua, yaitu virus polio liar atau wild poliovirus dan virus yang berasal dari imunisasi polio atau circulating vaccine-derived poliovirus. Virus polio liar merupakan virus yang tersedia secara alami. Sedangkan virus imunisasi polio merupakan virus yang berasal dari imunisasi polio secara oral atau melalui tetes mulut. Vaksin ini mengandung virus yang hidup. Virus yang hidup tersebut dapat berkembang biak pada usus anak-anak dan akan diekskresikan melalui feses. Virus polio hanya bisa hidup di usus manusia dan berkembang biak di bagian dinding usus selama 8 minggu. Sebagian yang dikeluarkan melalui tinja bisa menyebar jika bersentuhan dengan makanan atau minuman, atau bahkan melalui tangan dan pindah ke orang lain yang kontak secara langsung. Virus ini bisa mati bila dibakar atau terkena ultraviolet dan cairan pemutih pakaian. Virus ini tidak mati dengan sabun maupun alkohol. Host atau pejamu dari virus polio adalah manusia. Kelompok-kelompok yang rentan terkena virus polio adalah anak-anak usia kurang dari 5 tahun, orang migran musiman, kelompok yang tidak diimunisasi, pengungsi, dan masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan. Environment atau lingkungan yang rentan terkena penyebaran penyakit polio, yang pertama merupakan lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk, tidak tersedianya toilet dan saluran pembuangan, serta kebiasaan buang air besar di sungai. Selain itu, umumnya penyakit polio terjadi di negara berkembang, yang menyebar melalui kontaminasi tinja dan kebiasaan tidak mencuci tangan. Negara-negara atau wilayah yang endemis penyakit polio biasanya menemukan kasus ini secara sporadis atau KLB. Penularan penyakit polio, yang pertama, virus polio akan masuk ke tubuh melalui mulut. Kemudian akan menginfeksi sel di sekitar faring dan mukosa pencernaan. Selanjutnya, virus ini akan berikatan dengan reseptor poliovirus, yaitu CD155 pada membran sel. Kemudian pada saluran pencernaan, virus ini bisa bertahan selama 1 minggu dan menyebar ke tonsil, jaringan limfoid pencernaan, kelenjar limfa, dan servikal tempat virus ini berkembang biak. Yang selanjutnya akan masuk ke aliran darah
dan bisa bertahan selama 17 minggu. Penyebab atau etiologi dari penyakit polio bisa disebabkan oleh 3 tipe. Tipe 1 Brunhilde atau PV1, tipe 2 Lansing atau PV2, tipe 3 Leon atau PV3. Semua tipe virus polio ini dapat menyebabkan infeksi dan bertransmisi melalui mulut, serta fekal oral atau intestinal. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh penyakit polio bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu polio non-paralisis. Gejalanya meliputi muntah, lemah otot, demam, meningitis, letih, sakit tenggorokan, sakit kepala serta kaki, tangan, leher dan punggung terasa kaku dan sakit. Yang kedua, polio paralisis. Gejala meliputi sakit kepala, demam, lemah otot, kaki dan lengan terasa lemah, serta kehilangan refleks pada tubuh. Yang ketiga yaitu sindrom pasca polio. Gejalanya meliputi sulit bernapas atau menelan, sulit berkonsentrasi, lemah otot, depresi, gangguan tidur dengan kesulitan bernapas, mudah lelah, dan massa otot tubuh yang menurun. Riwayat alamiah penyakit polio dibagi menjadi 2. Yang pertama prepatogenesis dan yang kedua patogenesis. Pada masa prepatogenesis, virus ini dapat ditemukan dalam sekret tenggorokan selama 36 jam dan tinja selama 72 jam dengan penderita yang bergejala maupun tidak. Virus yang ada pada tenggorokan masih bisa ditemukan dalam kurun waktu 1 minggu dan tinja pada 3-6 minggu bahkan lebih. Masa patogenesis. Masa ini dipicu ketidakseimbangan dari triad epidemiologi. Penderita polio akan sangat menular pada masa sebelum atau masa inkubasi dan sesudah gejala awal terinfeksi. Kebanyakan penderita tidak sadar terinfeksi oleh virus ini karena gejalanya yang ringan, meliputi demam, sakit kepala, muntah, kaku, dan nyeri pada leher. Selanjutnya, penderita akan lumpuh atau tidak lumpuh atau bahkan mengalami kematian ketika otot pernapasan tidak berfungsi atau lumpuh. Pencegahan penyakit polio dapat melalui beberapa tahapan. Yang pertama, promosi kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan dan edukasi kesehatan tentang polio. Kemudian, perlindungan umum dan spesifik yang meliputi imunisasi polio dan AFP surveillance. Selanjutnya, pencegahan yang dilakukan jika penyakit virus polio ini sudah menimbulkan gejala. Yang pertama akan dilakukan diagnosis awal dan perawatan cepat dengan cara pengecekan feses dan disinfeksi serentak. Yang keempat yaitu pembatasan ketidakmampuan meliputi pengobatan dan karantina. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi berupa alat bantu jalan dan fisioterapis. Oke teman-teman, sampai situ dulu pembahasan saya mengenai penyakit menular polio. Dan kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.